Shalom, para wanitanya Tuhan. Ya. Selamat Natal, hari ini kita bisa merayakan Natal sama-sama, sungguh karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saudara percaya bahwa ibu-ibu dan saudari-saudari adalah wanita Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Ya. Nah, kalau saudara percaya, semua dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan, saudara. Setiap kita dituntun dan dipimpin Tuhan dalam segenap langkah kehidupan kita. Demikian juga saya percaya kalau para ibu, para saudari bisa mengikuti ibadah Woman of Love selama ini. Saya percaya ini karena bukan suatu kebetulan. Pasti ada pesan Tuhan yang terus ibu-ibu boleh atau saudara-saudari boleh dengar setiap mengikuti ibadah Woman of Love. Saya pun mengikuti dari kita memulai ibadah online Woman of Love sampai dari minggu yang lalu, saudara. Saya percaya semua itu menjadi satu pesan Tuhan buat setiap para wanita Tuhan. Apa yang saya sampaikan hari ini, saudara, bukan khotbah. Kalau saudara mau cari khotbah di YouTube banyak, saudara. Banyak ibadah wanita secara online, saudara. Tetapi ini adalah pesan khusus untuk para wanita Woman of Love, yaitu para wanita Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam Woman of Love. Saudara, bisa saja pesan ini nggak selesai hari ini, tetapi saya percaya nanti saya akan lanjutkan di ibadah awal tahun di Woman of Love tanggal 5 Januari. Nah, saudara, mulai dari kata woman. Ya, Woman of Love dimulai dari kata woman. Woman berbicara adalah wanita. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, kata Tuhan, akan menjadikan, apa saudara? Penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Kemudian ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, yaitu Adam, waktu dia melihat wanita yang Tuhan sediakan bagi dia sebagai penolong tentunya, inilah dia tulang-tulang dari tulangku. Inilah daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, para kaum ibu, para wanita Tuhan, saudari-saudari, pada waktu itu Tuhan menciptakan wanita dengan tujuan awal adalah sebagai penolong. Ya, karena Tuhan melihat pria atau laki-laki tidak baik kalau seorang diri. Karena itu diambil tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Jadi laki-laki dikurangi, saudara. Sehingga laki-laki itu butuh banget wanita yang menjadi istrinya. Saya sangat butuh istri saya, Evelyn, saudara. Ya, saya sangat membutuhkan. Kenapa, saudara? Karena tulang saya diambil, bagian dari tubuh saya, bagian dari kehidupan saya, daging dari dagingku diambil, kemudian diciptakanlah penolong yang sepadan buat saya, saudara. Jadi laki-laki karena diambil jadi berkurang dan akhirnya dia diciptakanlah seorang wanita yang menjadi penolong dalam hidupnya. Jadi wanita adalah penolong, saudara. Nah, adalah tujuan Tuhan pertama kali menciptakan wanita sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu adalah sebagai penolong. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu bahwa tabir bait Allah terbelah sehingga kita kembali, sebenarnya saudara, kita sudah kembali ke zaman Taman Eden, kembali kepada kesempurnaan di mana kita bisa tidak ada lagi batasan antara kita dengan Tuhan. Jadi, saudara, kita kembali, para wanita juga kembali kepada kodrat awalnya. Ya, saya percaya kalau di dalam Alkitab dicatat tentang sesuatu itu adalah tujuan awal Tuhan. Ya, worship ditulis pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Dan demikian juga nama wanita yang pertama kali ditulis dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi, bahwa wanita adalah seorang penolong. Nah, saudara, penolong di belakang layar mungkin ya, saudara. Yang harus tampil adalah tetap laki-laki, ya, tetap suaminya, tetapi wanita itu memiliki kemampuan yang besar, memiliki kemampuan yang lebih dari seorang laki-laki, karena dia adalah penolongnya. Nah, saudara, kita kembali, wanita Tuhan di Woman of Love harus kembali kepada kodrat awal, kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan wanita. Saudara, kalau kita perhatikan semua pesan di ibadah Woman of Love selama tahun 2020 ini, semuanya pesan tentang kasih. It's about love, saudara. Ya, saudara, karena itu
pesan dari gembala sidang kita atau gembala pembina kita, Bapak rohani kita, Pak Niko adalah kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan ini sesuai dengan juga untuk para wanitanya Tuhan, kita kembali kepada kodrat wanita sebagai penolong, yaitu kembali kepada wanita yang memiliki kasih. Sebagai penolong itu kita harus memiliki kasih. Bahkan firman Tuhan tentang pemulihan perempuan Samaria di ibadah Woman of Love diulang beberapa kali, saudara. Nah, karena itu saya mau menyampaikan pesan yang pertama, khusus buat Woman of Love, dari Yohanes 4 ayat 13-14. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya mengutip kata memancar, Pak Rubin Ong mengatakan dalam bahasa Yunaninya adalah arkotoso, yaitu terus mengalir, melimpah melalui kedalaman. Saudara, kalau kita bicara mata air, saudara, kita bukan berbicara hanya satu keran yang dibuka, saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau minum daripadaku, kata Tuhan, engkau akan menjadi mata air, bukan sebuah keran saja, tapi mata air. Mata air berbicara satu sumber yang tidak akan pernah berhenti. Sumber yang tidak akan pernah kering, saudara. Dan sumber itu bukan di permukaan, sumber itu ada di dalam kedalaman tanah. Jadi bukan di permukaan, makanya arkotoso. Itu berarti bisa mengalir karena ada dari dalam. Harus digali dalam-dalam, saudara. Karena itu pesan yang pertama buat Woman of Love, buat para wanita Tuhan yang mengikuti Woman of Love, berbicara tentang satu kata ini, kedalaman atau deeper. Saudara, contoh yang pertama tentang deeper ini adalah dari perempuan Samaria, saudara. Kenapa dikatakan perempuan Samaria? Saya percaya firman Tuhan itu ada tujuannya. Kenapa nggak disebut namanya? Karena tidak ditulis siapa nama perempuan Samaria ini. Karena ini berlaku buat semua perempuan, saudara. Jadi ini bicara buat semua perempuan, tidak ditulis namanya, ya. Kecuali ada yang di sini menyangkali dirinya perempuan, saudara, ya. Tetapi kalau saudara perempuan, inilah pesan buat saudari. Saudara, terus gali dalam-dalam, miliki kerinduan untuk pemulihan hati. Jangan pernah berhenti pergi ke sumur, maksudnya jangan pernah berhenti untuk mengambil air, jangan pernah berhenti untuk haus akan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus haus akan kasih Tuhan. Ya, karena kehendak Bapa di surga, saudara, adalah memulihkan dan memuaskan engkau. Tuhan pada waktu dia memulihkan perempuan Samaria ini, di dalam perikop ini Tuhan juga bilang sama murid-muridnya, walaupun dalam keadaan lapar, murid-muridnya membeli makanan, dan waktu dia menyediakan pada Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti Tuhan atau Allah Bapa ingin setiap wanita itu mengalami pemulihan karena dia harus dipenuhi kasih dan dia harus mengalami satu pemulihan kasih dari Tuhan sehingga dia bisa menjadi penolong, yaitu sebagai kodrat yang utama dalam hidup seorang wanita. Saudara, kegagalan dalam pernikahan yang dialami oleh perempuan ini, saudara, perempuan Samaria ini, dia gagal, dia telah menikah 5 kali. Kemudian kekecewaan karena dia tidak mendapatkan kasih yang dialami oleh perempuan ini, saya percaya ini mewakili kalau saudara ada yang saat ini sedang mengalami kegagalan atau sedang mengalami kekecewaan dalam hidup saudara, terutama soal kasih. Saudara mengharapkan kasih dari suamimu, dari orang tuamu, dari saudaramu, dari orang sekitarmu, tetapi engkau tidak mendapatkan itu. Saudara, perempuan ini mewakili saudara dan dia mengalami satu kegagalan yang parah, saudara. Karena dia 5 kali gagal dalam pernikahan, saudara. Nah, saudara perhatikan, kekuatan seorang perempuan adalah hatinya. Ya. Hati adalah sumber kehidupan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati adalah sumber kehidupan. Kalau hatimu, walaupun kau secara fisik hidup, tapi hatimu tidak mengalami pemulihan, tidak bisa menerima kasih dari Tuhan, berarti saudara mengalami kematian. Saudara boleh hidup, tetapi saudara ternyata mati dalam kerohanianmu, dalam hatimu. Sedangkan kekuatan seorang perempuan adalah hatinya, saudara. Ya. Saya percaya kalau ibu-ibu ditawarkan, saudara mau nggak punya tas yang segudang atau tas yang mahal pastinya ya, atau mempunyai harta berlian yang banyak dibandingkan
tetapi engkau kehilangan kasih dari suamimu. Mau pilih yang mana? Ya, saya percaya pilih dua-duanya ya. Mau punya banyak tas yang mahal dan juga punya kasih. Tapi kalau saudara suruh pilih, pasti saudara akan pilih kasih, saudara. Biar aku nggak punya apa-apa, yang penting aku memiliki kasih. Aku memiliki rumah tangga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mengasihi. Karena hati adalah kekuatan seorang perempuan. Dan itu adalah kodrat sebagai penolong. Masalah hati itu sangat penting. Jadi penggeraknya adalah hati yang dipenuhi kasih. Saudara bisa menjadi penolong buat suamimu, penolong dalam keluargamu, bahkan penolong buat kotamu, waktu engkau dipenuhi dengan kasih, waktu hatimu dipenuhi dengan kasih. Bukan hati yang tawar, saudara. Makanya perempuan Samaria ini setelah hatinya dipulihkan dan dipenuhi dengan kasih, dia menjadi penolong untuk satu kota. Wow, luar biasa. Bayangkan tadinya dia untuk menjadi penolong buat suaminya aja nggak berhasil. Ya, dia nggak bisa jadi penolong buat suaminya, dia gagal dalam pernikahan. Tetapi karena dia dipulihkan, dia mengalami kasih, menerima kasih dari Tuhan, dia menjadi penolong buat satu kota diselamatkan. Saudara, setelah dipulihkan, dia menolong satu kota dan satu kota Sikhar diselamatkan. Karena itu di dalam Mazmur 128 ayat 3, saudara, berkat rumah tangga itu adalah waktu istri menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Di dalam rumahmu, kata firman Tuhan. Saudara, karena kalau hati seorang perempuan itu tawar, dia tidak dapat menolong suami, dia tidak dapat menolong keluarganya. Saya percaya kalau bicara pohon anggur yang subur, berarti berbicara satu pohon yang akan berbuah, yang selalu berbuahnya manis, saudara. Karena itu Tuhan harus membuat mujizat. Yang pertama, merubah air menjadi anggur. Dari tawar dirubah harus menjadi manis dulu, saudara. Hanya Yesus yang dapat merubahkan ini. Ya, karena itu saudara, kalau saat ini, kalau wanitanya Tuhan, kalau saudara hari ini tawar hati, saudara perlu mujizat dari Tuhan. Ya, alami di Natal ini, di hari ini saudara. Nanti juga saya berdoa buat saudara. Biar kita mengalami mujizat yang pertama, supaya hatimu tidak menjadi tawar, tapi hatimu dirubahkan menjadi manis, saudara. Karena hanya Yesus yang dapat merubahkan. Karena Yesus adalah kasih itu. Jesus is love. God is love. Enggak ada yang lain yang bisa merubahkan hatimu menjadi manis selain dari Yesus sendiri. Kalau engkau seorang istri, maka dengan hati yang dipulihkan, engkau bisa menjadi penolong buat suami dan keluargamu. Seperti di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31, saudara, dikatakan itu istri yang cakap selalu memiliki 1000 ya, saudara. 300 istri, 700 gundik, saudara. Kemudian, tetapi ada hanya satu, saudara, yang cakap. Di dalam Amsal 31. Dan wanita ini bisa menjadi penolong buat suaminya, buat anak-anaknya. Kenapa? Karena perempuan ini tidak mengalami sakit hati. Perempuan ini memiliki hati yang sudah dipulihkan dan dipenuhi dengan kasih. Saudara, contoh yang kedua bernama Hana, saudara. Saudara, mari jangan berhenti untuk terus memiliki kerinduan yang dalam kasih Tuhan. Ya, I can do all things through Christ who strengthen me. I can do all things. Jadi kaum wanita Tuhan bisa menjadi penolong melalui Kristus, melalui kasih, saudara. Sehingga waktu kita memiliki kasih, kita mendapat kekuatan untuk menjadi penolong buat suami dan keluarga kita. Bahkan bisa menjadi penolong buat satu kota, seperti perempuan Samaria tadi. Jadi mari terus datang kepada Tuhan. Mari terus gali dalam, kerinduan yang dalam. Jangan berhenti pergi ke sumur, artinya jangan berhenti untuk menanti-nantikan Tuhan. Jangan berhenti untuk menantikan pemulihan. Saudara, jangan berhenti untuk terus datang haus akan Tuhan. Saudara, Hana dalam Alkitab adalah seorang wanita yang disakiti hatinya oleh madunya Elkana. Suaminya Elkana punya 2 istri. Dia terus disakiti hatinya oleh Penina, istri kedua dari suaminya, saudara. Padahal suaminya ini sangat mengasihi Hana. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 ayat 7. Tetapi madunya, artinya Peninya, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Ya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Para wanita Tuhan, waktu saudara hatinya disakiti, saudara akan bukan cuma sedih, saudara, sampai nggak bisa makan, saudara. Ya, karena hati adalah kekuatan dari seorang wanita.
Tapi ini yang Hana lakukan, saudara. Ini yang Hana lakukan. Dikatakan sakit hati dalam hati Hana membuat dia gusar. Ya, apa itu gusar? Gusar itu kemarahan atau kejengkelan yang tidak dapat dilampiaskan. Coba kaum wanita Tuhan, pernah nggak saudara gusar atau jengkel sampai nggak bisa terlampiaskan? Pernah? Nggak pernah ya? Kalau pernah gimana? Waktu jengkel gimana? Gitu ya. Rasanya gitu ya. Coba wanita Tuhan boleh lampiaskan. Gitu. Nggak ada yang mau lampiaskan ya. Nah, jadi saudara, waktu kita gusar itu seperti itu. Waktu hati kita disakiti, sampai nggak bisa makan. Ini dalam banget lukanya, saudara. Tetapi ini yang Hana lakukan. Mari kita belajar dari Hana. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati yang pedih, hatinya pedih, saudara. Dia ngapain, saudara? Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian dia bernasar, saudara. Ayat 12 dikatakan, wanita ini, Hana ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka kemudian Eli mengamati mulut perempuan ini karena perempuan ini begitu dalam kerinduannya untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, Eli melihat, dikira dia mabok, saudara. Tapi karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, suaranya nggak kedengaran, Eli menyangka Hana itu mabok. Tetapi Hana menjawab begini, bukan tuanku, aku adalah seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Saudara, kalau wanita disakiti hatinya, dia sangat berat, tetapi dia bawa ini di hadapan Tuhan. Kemudian anggur ataupun minuman keras yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dia curahkan isi hatinya. Kaum wanita Tuhan, jangan cerita. Ya, kalau engkau sedang sakit, jangan cerita sama temanmu. Ya, nggak perlu cerita kepada orang lain. Bawa ini di hadapan Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Saudara, kemudian janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Saudara, iblis sedang mencoba merusak hati Hana. Tetapi Hana datang kepada Tuhan, sehingga Hana melahirkan seorang nabi yang terbesar sepanjang sejarah, saudara. Namanya Nabi Samuel. Jadi pada waktu engkau sakit hati, engkau akan mandul, saudara. Ya, mandul bukan hanya, oh Pak, saya sudah punya anak. Bukan soal itu. Kerohanianmu akan mandul. Engkau nggak bisa jadi penolong buat suamimu. Engkau nggak bisa jadi penolong buat kotamu. Bahkan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Bukan hanya sebagai penolong buat keluargamu, tapi penolong buat kota dan bangsamu. Saudara, pada waktu engkau sakit hati, kalau engkau nggak mau dipulihkan, engkau nggak bisa berbuah, saudara. Makanya pada waktu hatimu pulih karena Tuhan, engkau akan melahirkan man of God. Saudara, Samuel is a man of God, saudara. Saudara, contoh lain dalam Alkitab namanya Rut, saudara. Dia punya kerinduan yang dalam. Dalam Rut 1 ayat 16-18, Rut berkata kepada mertuanya, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara, Rut begitu dalam mau mengikuti mertuanya yang percaya Tuhan. Walaupun dia harus mendampingi orang yang sedang pahit hati. Saudara pernah mendampingi orang yang sedang pahit hati? Dilampiaskan kepada saudara, saudara. Saudara, Naomi itu sedang pahit hati, saudara. Pasti kemarahan, kekecewaan Naomi semua dilimpahkan pada yang mendampingi dia, saudara. Saudara, nggak enak untuk mendampingi orang yang lagi sakit hati atau pahit hati, saudara. Tetapi yang luar biasa, Naomi melihat Tuhan yang disembah. Rut melihat Tuhan yang disembah oleh Naomi. Aku nggak bisa pisah dengan itu. Karena Tuhannya, aku mau terus ikut. Ada kerinduan yang dalam. Saudara, Rut padahal juga sedang dalam keadaan kehilangan suami. Kehilangan, pasti hatinya juga lagi dalam keadaan sedih, saudara. Tetapi seharusnya dia yang dihibur. Tetapi dia malah yang harus menghibur mertuanya. Saudara, Orpa nggak dalam kerinduannya, makanya dia tidak bisa ikut. Dan Rut berbeda.
dia punya kerinduan yang dalam untuk tetap berpegang kepada Allah Israel. Dia tidak mau kembali kepada Allah Moab, karena dia orang Moab, saudara. Saudara, akhirnya saudara kita tahu ceritanya, Rut menjadi penolong bukan hanya pada mertuanya yang pahit hatinya, yaitu pertama, Rut menjadi penolong dulu buat mertuanya yang pahit hati, sehingga akhirnya mertuanya Naomi menjadi pulih kembali. Dia berbahagia kembali, dia sukacita kembali, karena arti kata Naomi awalnya adalah manis atau kecantikan. Tetapi dia tidak mau dipanggil Naomi lagi tadinya, Mara atau pahit. Tapi dirubahkan karena ada satu penolong namanya Rut, saudara. Dan ternyata, saudara, Rut bukan hanya menjadi penolong buat Naomi, tapi Rut menjadi penolong jadi satu keluarga besar. Dia menikah dengan dia menikah dengan Boas dan melahirkan Obed. Dan ditulis dalam silsilah Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya karena apa yang dilakukan Rut itu berkenan di surga. Makanya Tuhan harus menulis pada waktu nanti Natal, aku harus dilahirkan melalui silsilah ini. Yaitu melalui juga kelahiran dari Rut dan Boas. Saudara, Rut adalah penolong dalam keluarga. Siapa lagi? Esther. Saudara, di sini ada Ibu Esther juga yang ikut. Dalam Esther 4 ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuk aku. Janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, Esther adalah penolong bangsa. Pada waktu itu bangsa Israel mau dibasmi oleh seorang yang berniat jahat. Orang yang dendam namanya Haman. Tetapi Esther, saudara, dia karena kasih, karena dia memiliki kasih, dia mau menjadi penolong buat bangsanya. Walaupun resikonya dia mau menghadap raja, kan kalau dia nggak dipanggil harusnya hukumannya mati. Tapi dia mau menjadi penolong sebuah bangsa. Karena itulah kodrat seorang wanita. Waktu hatinya, dia memiliki hati yang melekat sama Tuhan, hati yang punya kerinduan dalam dengan Tuhan. Dia akan mengadakan puasa. Yang dia lakukan, dia minta semuanya puasa. Aku dan serta dayang-dayangku dan seluruh bangsa Israel harus menghadap Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang puasa 21 hari. Mari, terus punya kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami pemulihan dan engkau akan menjadi penolong. Seorang namanya Rahab, saudara, dikatakan itu adalah perempuan sundal. Saudara, tapi dia dikatakan juga, dia menjadi penolong buat bangsa Israel. 2 pengintai ditolong. Dan akhirnya dia pun ada di dalam sisilah Tuhan Yesus. Saudara, banyak wanita saat ini seperti Marta. Ya, Marta itu sudah merasa melayani. Ya, Marta itu sudah merasa menjadi satu hamba Tuhan yang luar biasa. Sudah melayani. Saudara, pelayanan nilainya itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi waktu engkau sakit hati, disakiti dan engkau mengampuni, nilainya besar di hadapan Tuhan. Karena buah roh itu nilainya gede, saudara. Saudara, karena itu kita harusnya seperti Maria. Dalam Lukas 10 ayat 41-42, Tuhan menjawab Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dengar para wanita Tuhan, satu aja yang perlu ini. Buat para wanita Tuhan. Untuk memasuki tahun 2021, dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, wanita adalah seorang yang selalu dirindukan Tuhan, ada dekat di bawah kakinya. Makanya Tuhan bilang, Maria, Tuhan gak komplain Marta, saudara, awalnya. Karena Marta yang komplain, baru Tuhan menjelaskan, ini yang seharusnya seperti ini. Seorang wanita seharusnya seperti ini. Ada duduk di bawah kakiku. Dan apa yang dilakukan oleh Maria ini tidak akan pernah diambil daripadanya. Karena inilah yang terbaik bagi seorang wanita. Untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Punya kerinduan yang dalam. Saudara, itu yang pertama, saudara. Karena itu biasanya Tuhan memanggil saudara-saudari kita semua. Bahkan semua wanita Tuhan untuk datang kepada Tuhan melalui apa? Masalah, saudara. Melalui masalah, kalau engkau nggak ada masalah, engkau jauh dari Tuhan. Ya, nggak tahu itu prinsip dari mana memang, tapi itu memang begitu ya. Orang kalau sudah dalam semuanya baik, suka lupa sama Tuhan.
Ada di antara saudara seperti itu. Ya, jadi kalau waktu baik, semuanya tidak ada masalah, jauh. Tapi kalau ada masalah, wow, baru luar biasa, dekat sama Tuhan. Saudara, makanya Tuhan kadang-kadang izinkan masalah datang di dalam kehidupanmu. Tuhan izinkan pandemi ini datang, saudara. Supaya kita punya kedalaman dengan Tuhan. Punya kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Itu yang pertama, kedalaman atau deeper. Yang kedua adalah mari kita menyerah kepada Tuhan atau total surrender. Total surrender. Saudara, kembali lagi ke perempuan Samaria ini. Saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 17, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan ini, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tempat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami." Kenapa, saudara? Apa arti dari kalimat ini, saudara? Saudara, Yesus sedang mau perempuan Samaria ini menyerah. Tidak mempertahankan pride-nya. Saudara, kita tahu perempuan ini datang jam 12 siang kan, karena malu kan. Dia tidak mau ketemu orang, dia punya pride. Ya, saudara, waktu Tuhan bilang, "Pergi, panggillah suamimu," saudara. Dia nggak malu dan dia berkata, "Aku nggak bersuami." Kenapa, saudara? Ini satu, kalau buat wanita zaman dulu, kalau dia nggak mempunyai suami, itu berarti perempuan nggak benar, saudara. Padahal karena umur dia, itu harusnya dia sudah menikah. Dia harusnya berarti di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia, dia merasa tidak layak atau hina seperti itu. Tapi akhirnya dia menyerah. Dia nggak menutupi, bahkan dia melepaskan haknya. Aku nggak punya suami. Tapi Tuhan membenarkan apa yang dilakukan perempuan Samaria. Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Saudara, hari-hari ini mari kita menyerah saja kepada Tuhan. Jangan mempertahankan pride-mu. Nggak bisa. Aku sebagai istri, aku harus begini, harus begini. Saudara, mari kita ini penolong yang memiliki hati, yang memiliki kasih. Kita nggak perlu ngotot, saudara. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan selalu membela para wanita Tuhan yang tidak membela dirinya sendiri, yang tidak mempertahankan pride-nya. Seorang namanya Lea, saudara. Ya, saya percaya semua tahu cerita Lea dan Rahel. Lea adalah istri dari Yakub, ya, karena ditipu, ya memang, tapi saya percaya semua itu ada dalam tangan Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan. Walaupun seakan-akan Yakub ditipu oleh Laban dan dia waktu akhirnya menikah dengan Lea, tapi saya percaya Lea adalah rencana Tuhan buat Yakub, saudara. Bahkan buat kita semua untuk kita belajar dari seorang namanya Lea. Di dalam Kejadian 29 ayat 31 dan ayat 35, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, perhatikan para wanita Tuhan, paling gak enak untuk kalau seorang wanita tidak dicintai, apalagi yang sudah menikah. Ya, apalagi kalau saudara yang memiliki suami, saudara. Ya, jadi tidak enak kalau tidak dicintai. Kemudian dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara, Tuhan tahu bahwa Lea tidak dicintai, tapi Tuhan jadi pembela buat Lea. Dikatakan Lea akhirnya dibuka kandungannya. Tetapi Rahel yang dicintai mandul. Kemudian akhirnya melahirkan Ruben, melahirkan Simeon, melahirkan Lewi, saudara. Ya, saudara, pada waktu itu Lea sedang berjuang mempertahankan haknya. Nih, gua menang dari Rahel. Nih, gua bisa ngasih anak, pasti gua akan dicintai. Tapi tetap nggak dicintai, saudara. Karena Tuhan sedang mengajar Lea. Kemudian ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku gak mau bersaing lagi. Sekali ini aku gak mau mempertahankan pride-ku lagi. Sekali ini aku mau menyerah total sama Tuhan aja. Yang penting bukan menang dari Rahel, tapi yang penting aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, Yehuda adalah juga Yesus dilahirkan dari keturunan Yehuda. Raja Daud dilahirkan dari keturunan Yehuda. Saudara, Lea hatinya sakit karena tidak dikasih suaminya. Awalnya dia berusaha dengan kekuatannya untuk mengalahkan Rahel. Untuk mendapatkan kasih dari suaminya. Sampai akhirnya dia menyerah kepada Tuhan. Dan dia mendapatkan kasih. Bukan dari Yakub, tapi dari Tuhan. Saudara, Tuhan yang bela Lea.
Tuhan mengizinkan Lea dihormati oleh bangsa Israel dan orang Muslim sampai hari ini, saudara. Kenapa? Dia diizinkan ada dalam kuburan keluarga besar Abraham. Rahel nggak ada di sana. Saudara, buat kita mungkin, apa hebatnya dikubur dalam kuburan keluarga. Saya percaya, saudara, buat orang Yahudi sangat penting. Dia ada di situ, saudara. Bahkan dihormati sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Hebron sampai saat ini, saudara, mereka sangat menghormati kuburan Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Lea. Bukan Rahel, saudara. Saudara, Tuhan lagi menceritakan satu kisah. Kalau engkau tidak mendapat kasih dari manusia, rindukan kasih daripada aku, kata Tuhan. Karena sumber kasih itu aku, bukan manusia, saudara. Dan Lea mengalami itu. Dan akhirnya dia menulis namanya Yehuda. Yehuda itu bicara praise and worship. Kalau hari ini tadi kita bisa memuji menyembah Tuhan. Karena ada seorang wanita yang akhirnya dia tidak peduli dia dikasih oleh suami atau enggak. Yang penting dia dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadi pembelanya. Sehingga sampai hari ini praise and worship Yehuda ada sampai hari ini, saudara. Kita menjadi orang yang menyembah Tuhan. Karena penyembahan berbicara penyerahan total. Penyembahan bukan membela diri. Penyembahan itu berbicara percaya 100%. Penyembahan itu berbicara mau dikoreksi, mau dipulihkan, mau terbuka kepada Tuhan. Saudara, Maria dalam kitab Lukas sebagai ibu Tuhan Yesus, saudara. Saudara, Lukas 1:38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kita tahu kisahnya di dalam Natal ini, saudara, pasti kita diingatkan kembali di mana Tuhan mengirim malaikat Gabriel untuk datang kepada seorang perawan bernama Maria. Saudara mau didatangin malaikat? Kalau anak saudara mau didatangin malaikat, anak gadis saudara, dengan pesan bahwa engkau akan hamil besoknya, saudara, saya percaya nggak ada wanita yang mau hamil di luar nikah. Tapi Maria ini bilang, bagaimana hal itu terjadi? Karena aku masih perawan. Tetapi dikatakan Roh Kudus akan turun, kemudian Roh Allah yang Maha Tinggi akan menguasai engkau, akan menaungi engkau. Saudara, Maria secara manusia dia takut, secara manusia dia juga, aku akan dihukum mati karena orang yang ketahuan berzina karena lahir hamil di luar nikah kan, saudara ya. Itu akan dirajam batu, saudara. Tetapi yang luar biasa, Maria berserah total. Dan dia berkata, aku ini kan milikmu Tuhan, hamba Tuhan itu kan milik Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Saudara, Tuhan bisa membela saudara kok, tenang aja, jangan bela diri. Para wanita jangan membela diri, tidak perlu memperjuangkan apa yang menjadi hakmu, tetapi berserah totallah kepada Tuhan. Tuhan pasti membela engkau dan pembelaan dari Tuhan itu sempurna. Tuhan datang berbicara kepada Yusuf melalui mimpi, saudara. Saudara, Tuhan bilang sama Yusuf, jangan walaupun engkau berencana untuk menceraikan, meninggalkan Maria diam-diam, enggak mau mempermalukan dia, tetapi jangan. Karena anak yang dikandung oleh Maria adalah juru selamat, Mesias. Dia dikandung dari Roh Kudus. Saudara, Tuhan bisa bela dengan caranya yang sempurna, saudara. Makanya saudara, kalau saudara berserah total melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Membela saudara, para wanitanya Tuhan. Saudara, Hana tadi kalau kembali ke Hana, saudara, setelah dia menyerahkan anaknya juga, saudara, dia mendapat keturunan, anak-anak kedua, ketiga, keempat, dan kelima, saudara. Makanya yang ketiga adalah berbicara berkorban. Ya, sedikit lagi saudara, sebelum saya mau berdoa buat saudara para wanita Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai penolong, saudara harus kembali pada kodrat saudara, yaitu berkorban atau sacrifice. Saudara, hidupmu bukan buat dirimu sendiri, hidupmu buat orang yang kau tolong, orang lain. Saudara, waktu engkau menolong orang itu berarti pengorbanan, betul? Engkau adalah penolong buat suamimu, berarti engkau harus berkorban buat suami. Engkau adalah penolong buat keluargamu, berarti engkau harus berkorban buat keluarga. Engkau adalah penolong buat kotamu, berarti engkau harus berkorban buat kotamu.
perempuan Samaria itu berkorban, saudara, dalam Yohanes 4 ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Saudara, untuk menjadi penolong, perempuan harus berkorban. Apa yang paling berharga buat perempuan? Yang pertama adalah hati, tentu saja. Karena kita bicara hati itu yang paling berharga. Ya, perempuan paling berharga adalah hatinya, perasaannya, pride-nya juga. Saudara, tapi perempuan Samaria ini meninggalkan tempayannya. Saya percaya tempayan adalah mengisi, di mana waktu dia haus, dia harus memakai tempayan ini untuk mengisi kehausan dia, sehingga dia nggak haus lagi. Tapi waktu dia mendapatkan dari Tuhan, kasih yang tidak akan pernah berhenti, bahkan kemudian timbul ada mata air, ya, karena dia ada kerinduan yang dalam dan akhirnya dia menjadi mata air. Saudara, dia nggak butuh lagi tempayan itu. Dia tinggalkan untuk menjadi penolong buat satu kota Sikhar, saudara. Saudara, Hana juga demikian. Tadi saya katakan dia mempersembahkan anak sulungnya karena dia sudah bernasar pada Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan anak-anak yang lain. 1 Samuel 1 ayat 27 ayat 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Dia serahkan Samuel, man of God, seorang nabi besar yang luar biasa. Apa yang diperkatakan Samuel menurut firman Tuhan tidak pernah gugur. Artinya perkataan Samuel selalu digenapi oleh Tuhan. Seumur hidupnya terserah ia kiranya dia kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ayat 21-nya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besar Samuel yang muda di hadapan Tuhan. Saudara, Hana dia serahkan anaknya yang pertama, yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan berikan juga anak-anak yang lain. Saudara, Ruth adalah mengorbankan masa depannya, saudara. Loh iya dong, kan Orpa mikir, kan Naomi bilang, masa kamu mau nunggu aku punya anak lagi? Udahlah, kamu masih punya masa depan, jangan dikorbankan. Dan Orpa bilang benar juga ya. Ngapain aku ikut mertuaku? Ya, toh udah nggak ada masa depan, udah nggak punya apa-apa lagi, udah pahit hidupnya. Tapi Ruth mengorbankan masa depan demi Tuhan yang disembah oleh Naomi. Karena kalau dia kembalikan Moab, dia kehilangan iman itu. Karena itu buat dia, Tuhan begitu berharga. Sehingga lebih berharga dari masa depannya. Dia nggak apa-apa, dia korbankan masa depannya. Tetapi justru waktu dia mengorbankan masa depannya, Ruth mendapat masa depan yang penuh harapan. Jangan menuntut hakmu, serahkan saja. Seperti Abraham dan Lot, saudara. Ya, Abraham dan Lot, saudara tahu ceritanya, waktu Lot ini kan keponakan ya saudara ya, keponakan. Ya, jadi anak dari saudara dari Abraham. Kemudian dia itu ngintil sama Abraham. Ngintil itu apa ya? Ngikut ya saudara ya. Pada waktu dia ngikut sama Abraham, dia diberkati. Karena Abraham diberkati, ya, dia ikut diberkati. Akhirnya kekayaan kedua orang ini begitu besar sampai akhirnya tempat mereka nggak cukup. Jadi berantem karyawannya. Kemudian Lot bilang, mengajukan usul, mendingan kita pisah. Saudara, akhirnya mereka naik ke atas bukit atau gunung. Yang luar biasa, Abraham bilang, pilihlah kamu mau di mana. Wow, saudara, saya percaya kalau kita omnya gitu ya, sama keponakan kita yang lebih tua boleh pilih duluan dong, itu hak kita. Tapi luar biasa, dia melepaskan haknya, silahkan pilih duluan. Tapi Tuhan memberikan Israel, Tuhan memberikan Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah perjanjian Tuhan berikan. Waktu Abraham melepaskan haknya, saudara. Jadi saudara jangan mencari atau menuntut hakmu. Nanti kau dapatnya Sodom dan Gomora, saudara. Saudara, Esther juga begitu demikian. Dia berkorban untuk bangsanya. Dia resikonya mati. Tapi dia percaya, waktu dia berpuasa, nggak apa-apa deh. Yang penting aku mau menjadi penolong buat bangsaku. Kalau harus mati pun nggak apa-apa. Tapi justru pada waktu dia menghadap, tongkat kerajaan diarahkan kepada Esther. Dan raja bilang begini, saudara, luar biasa. Apa yang kau mau? Bahkan separuh dari kerajaan pun kalau engkau mau, aku akan berikan kepadamu. Wow, saudara. Satu pengorbanan menghasilkan
hatinya raja, hatinya Tuhan akan tertarik kepada kaum wanita, woman of love, karena saudara mau berkorban. Rahab juga demikian, dia berkorban untuk menyelamatkan 2 pengintai. Dan akhirnya, saudara, Rahab diselamatkan. Seluruh Yeriko dikalahkan, diberantas oleh bangsa Israel. Tetapi Rahab, karena dia mau berkorban untuk 2 pengintai, dia diselamatkan. Dan dia menjadi umat pilihan Allah juga. Saudara, ada dalam satu Alkitab, Sarah, saya percaya Sarah kisahnya baik sekali. Tetapi ada satu peristiwa yang menurut penafsiran saya kurang baik. Jangan kita menjadi seperti Sarah. Pada waktu itu suaminya berkorban, membawa anaknya untuk mempersembahkan Ishak di atas Bukit Muria, saudara. Kemudian saya percaya dia nggak ngomong sama istrinya, saudara, nggak ngomong sama Sarah. Suami berkorban, akhirnya pulang dari berkorban. Toh, Ishak nggak jadi sembelih, saudara, Tuhan sudah gantikan dengan anak domba. Tetapi Sarah marah, karena dicatat dalam Alkitab, sejak peristiwa itu mereka berpisah. Abraham dan Sarah berpisah, saudara. Karena Sarah mungkin merasa, aku kan istri, harusnya kamu cerita dong. Harusnya kamu ngomong dulu dong. Kalau Tuhan ngomong gitu pun kau harus ngomong sama aku, karena aku punya hak. Karena aku adalah istrimu. Ya. Tapi saudara, saya percaya karena Abraham tidak mau terganggu, dia mau taat 100% kepada Allah yang meminta anaknya. Karena dia tahu belum tentu istrinya Sarah bisa punya iman seperti dia. Makanya dia mengambil inisiatif, mengambil keputusan untuk tidak cerita dulu, tidak ngomong dulu kepada istrinya. Saudara, dan ini mungkin mengecewakan Sarah. Dan akhirnya Sarah marah. Mereka berpisah sejak peristiwa itu, saudara. Saudara, mari saudara, sebagai penolong, mari kita memiliki hati yang di dalam Tuhan. Kemudian memiliki hati yang mau total surrender. Karena tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Saat ini mungkin saudara banyak yang bingung, saudara. Saudara mungkin yang bekerja atau mengalami kesulitan dalam pekerjaanmu. Tapi jangan takut, saudara. Kalau engkau percaya dia itulah juru selamat. Natal ini kita berbicara Mesias telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Juru selamat itu telah datang. Saudara, dia telah mati buat saudara. Kalau saudara masih khawatir, karena saudara masih kurang punya iman, berarti saudara nggak percaya kepada Tuhan. Saudara, dia datang karena kasihnya yang besar. Mari saudara kita sambut Natal ini, sambut kelahiran Tuhan Yesus, sambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hati kita mau terbuka. Seperti perempuan Samaria itu, dia terbuka, dia berserah total, dia menyerah kepada Tuhan. Dia punya kerinduan yang dalam sekali. Sehingga akhirnya dia mengalami pemulihan. Dan dia bukan hanya menjadi penolong satu keluarga, tapi dia menjadi penolong, menjadi satu kota. Sekali lagi saudara, pelayanan kita di hadapan Tuhan itu nilainya kecil. Tetapi waktu hati kita disakiti, tapi kita mau mengampuni, nilainya besar. Saudara, karena buah-buah roh itu adalah yang Tuhan inginkan. Engkau harus berbuah. Para wanita Tuhan, engkau adalah pohon anggur yang subur yang ada di dalam rumahmu. Sekarang saudara ada di rumah? Atau ada yang di mobil tadi saya lihat? Ada yang ada di kantor? Saudara mau menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah? Apa itu pohon anggur yang subur? Pohon yang selalu berbuah lebat. Dan hasil buahnya itu manis. Dan itu dihasilkan waktu engkau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam engkau. Jadi waktu engkau punya kerinduan yang dalam, deeper, engkau mau tinggal dalam kasih Tuhan lebih dalam lagi. Engkau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Engkau akan menjadi pohon anggur yang subur. Total surrender, serahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Dan walaupun itu harus berkorban, tetapi saya percaya pengorbananmu gak akan sia-sia. Karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban untuk engkau. Amin. Saya mau berdoa buat semua para wanita Tuhan hari ini. Di perayaan Natal, Woman of Love. Sesuai namanya, woman adalah penolong. Woman adalah berbicara kodrat seorang wanita. Penolong
adalah panggilan atau tujuan Tuhan menciptakan seorang wanita. Dan penolong atau wanita itu yang kekuatannya ada dalam hatinya. Hati yang penuh kasih. Kalau hatimu tidak memiliki kasih, saat ini saya mau berdoa buat saudara. Engkau akan dipenuhi dengan kasih hari ini. Engkau nggak akan sama lagi. Kau bahkan akan menjadi penolong bukan buat keluargamu. Kau akan menolong kotamu. Kau akan menolong bangsamu. Karena waktu engkau mengalami kasih Tuhan, kasih itu powerful, saudara. Kasih itu super power dari Tuhan Yesus. Iblis gak bisa mengasihi. Iblis dikalahkan dengan kasih. Iblis, dia punya kekuatan, dia mempunyai kuasa karena dia malaikat yang Lucifer yang jatuh dalam dosa. Tetapi semua sudah dilucuti. Dan iblis tidak punya kasih. Karena itu saudara, Tuhan datang ke dunia karena kasih yang besar. Iblis jatuh dalam dosa, malaikat Lucifer jatuh dalam dosa, Tuhan gak tebus, Tuhan gak cari dia. Tapi saudara dicari oleh Tuhan. Karena itu hari ini, mari siapkan hatimu. Sebentar satu pujian boleh dinaikkan. Kemudian saya akan berdoa supaya saudara menerima kasih dari Tuhan. Love, woman of love, karena kasih adalah kekuatan yang luar biasa yang harus dimiliki oleh setiap wanita Tuhan.